Izin Ibu, izin teman-teman semua, saya Prido Pakpahan, mahasiswa S1 PJJ Manajemen. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan analisis corporate culture pada 3 perusahaan di Indonesia. Presentasi kali ini dalam rangka ujian akhir semester mata kuliah Organizational Behavior. Saya pribadi, Prido Pakpahan, dari kelas MJ 608 dengan dosen pengampu Ibu Diah Darmayanti. Baik, perusahaan pertama yaitu Telkom Indonesia. Pada perusahaan Telkom Indonesia sendiri itu dikenal dengan singkatan atau akronim dari budaya mereka yang dikenal dengan akhlak, istilah akhlak. Di mana akhlak ini memiliki kepanjangannya, yaitu amanah, memegang teguh kepercayaan yang diberikan, kompeten, terus-menerus belajar dan mengembangkan kapabilitas, harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan, loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan, dan terakhir ada kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Jadi ada 6, itu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Telkom menerapkan nilai-nilai akhlak ini dalam implementasi seperti program wajib culture agent onboarding untuk menyamakan pemahaman tentang peran budaya perusahaan dan program yang relevan dengan strategi perusahaan. Kemudian ada juga kelompok komunitas provokasi aktivasi budaya atau disingkat Kipas Budaya. Ini semacam forum yang mengimplementasikan aktivasi budaya di tingkat unit. Kemudian juga pernah mengadakan semacam festival budaya untuk memperkuat budaya kolaboratif dan kesadaran keamanan siber, memperkuat nilai-nilai yang diinginkan. Dan terakhir ada digital ways of working. Ini semacam aktivitas rutin seperti portal perusahaan, e-office, e-budgeting, bagi file, manajemen karir, dan platform pembelajaran. Manajemen Telkom Group menjamin lingkungan kerja yang profesional, aman, nyaman, dan bebas diskriminasi, memungkinkan semua karyawan untuk bekerja dengan sepenuh hati dan secara efektif melaksanakan arahan manajemen. Komitmen ini mencakup penyediaan asuransi kesehatan, kompensasi yang sesuai, jaminan pensiun, dan memfasilitasi aspirasi karyawan melalui serikat pekerja. Lingkungan ini sangat kondusif untuk menumbuhkan perilaku karyawan yang positif seperti peningkatan keterlibatan loyalitas, komunikasi terbuka, dan kesediaan untuk mengambil inisiatif yang semuanya merupakan prasyarat penting untuk kinerja tinggi dan produktivitas berkelanjutan. Baik, corporate culture tadi coba kita kaitkan dengan employee behavior. Jadi saya ambil 2 studi, 2 jurnal ya, di mana dari 2 studi yang saya ambil ini yang dituangkan dalam jurnal itu mengatakan kalau studi pada Telkom itu keterlibatan karyawan dan motivasi secara positif dan signifikan mempengaruhi kinerja karyawan. Tadi di Telkom Indonesia di Jogja. Sementara yang di Aceh itu juga sama, budaya organisasi berada dalam kategori sangat kuat dan gaya kepemimpinan dalam kategori kuat dan keduanya secara simultan memiliki dampak signifikan pada kinerja karyawan. Baik, coba kita lihat ya dalam jurnalnya sendiri. Ini dia. Jadi dikatakan di sini ya, budaya organisasi itu mempunyai T-count-nya 7,253. Ini dia. Dan ini melebihi T-tabelnya 2,012. Oke, level of signifikannya sendiri itu seperti ini ya. Dan ya, pokoknya kesimpulannya, this means that partially there is significant influence ya. Jadi pengaruhnya
signifikan ya budaya organisasi terhadap performa dari pegawai itu sendiri. Ya, significant influence of organizational culture on employee performance. Selanjutnya, Telkom secara aktif merombak budaya kerja tradisionalnya yang sebelumnya kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi budaya yang lincah, ya, gesit, terbuka, dan adaptif. Ini diimplementasikan melalui pendekatan praktis seperti proyek berbasis tim Scrum, desain sprint, dan gugus tugas kolaboratif lintas divisi. Transformasi budaya ini didukung oleh alat digital seperti portal perusahaan, e-office, e-budgeting, berbagai file, manajemen karir, dan platform pembelajaran, memungkinkan karyawan untuk mengadopsi cara ya kerja yang lebih gesit dan kolaboratif. Oke, tadi terkait dengan employee behavior. Sekarang dengan produktivitas organisasi. Dikatakan bahwa nilai-nilai akhlak tadi, khususnya kompeten, adaptif, dan kolaboratif itu secara langsung mendukung inisiatif produktivitas. Karyawan yang kompeten terus belajar dan mengembangkan kemampuan yang penting untuk inovasi dan efisiensi. Sifat adaptif memastikan bahwa karyawan dan organisasi dapat merespons perubahan pasar dengan cepat, mempertahankan relevansi dan efektivitas. Kolaborasi mendorong kerja tim sinergis yang mengarah pada penyelesaian proyek yang lebih cepat dan pemanfaatan sumber daya yang lebih baik. Secara tidak langsung, budaya menumbuhkan keterlibatan dan motivasi yang tinggi, menghasilkan karyawan yang lebih berdedikasi dan bersemangat, yang pada gilirannya meningkatkan kinerja individu dan tim. Peningkatan kinerja ini secara kumulatif mendorong produktivitas organisasi secara keseluruhan. Penerapan teknologi seperti robotic process automation, SD1 Managed Service, dan Antares OEE monitoring yang didukung oleh budaya adaptif dan inovatif telah menghasilkan peningkatan efisiensi operasional yang nyata, penghematan waktu, dan peningkatan akurasi data. Peningkatan ini tercermin dalam metrik kinerja bisnis Telkom seperti pertumbuhan pelanggan dan peningkatan laba bersih. Jadi dari pemaparan terkait PT Telkom tadi, dapat diambil kesimpulan hubungan yang dominan positif antara budaya perusahaan, perilaku karyawan, dan tingkat produktivitas. Budaya inti akhlak yang secara strategis terintegrasi ke dalam visi, misi, dan strategi Telkom telah berhasil menjadi pendorong utama bagi perilaku karyawan yang diinginkan dan peningkatan kinerja operasional. Berikutnya kita beralih ke Gojek. Yaps, kalau di PT Telkom tadi itu ada akhlak, kalau di Gojek itu ada three ways of working. We do what's best for all of GoTo. Karyawan harus berorientasi pada kinerja dan akuntabilitas di seluruh aspek bisnis, memastikan bahwa setiap tindakan berkontribusi pada keberhasilan GoTo secara menyeluruh. Kedua ada we treat people with respect. Keterbukaan terhadap berbagai perspektif dan transparansi dalam menghadapi peluang serta tantangan, menciptakan lingkungan kerja inklusif dan saling menghargai. Yang ketiga ada we aim high responsibly. Gojek mendorong eksekusi dengan keunggulan dan efisiensi, serta pengejaran inovasi yang bertanggung jawab dengan mematuhi standar etika dan integritas tertinggi. Baik, saya juga ada menyimpulkan dari beberapa jurnal di mana pengaruh corporate culture tadi terhadap employee behavior itu seperti Gojek berkomitmen menciptakan lingkungan kerja profesional, aman, nyaman, dan bebas diskriminasi. Gojek juga menekankan kepemimpinan yang tumbuh dari dalam yang berjalan sesuai perkataan dan yang memberdayakan karyawan. Gojek menyediakan akses ke kursus gratis, mentorship in-house, dan program sertifikasi, misalnya melalui Go Academy. Gojek juga mendorong unity in diversity dan community learning. Keterlibatan karyawan merupakan indikator penting dari kesehatan budaya perusahaan dan dampaknya terhadap kinerja. Gojek secara konsisten menekankan penciptaan lingkungan kerja yang profesional, aman, nyaman, dan bebas diskriminasi. Komitmen ini dianggap krusial untuk memungkinkan karyawan bekerja sepenuh hati. Yaps. Karyawan bekerja sepenuh hati dan mematuhi arahan manajemen. Kalau terkait dengan produktivitas organisasi, kolaborasi memainkan peran penting dalam budaya internal Gojek.
organisasi ini menggarisbawahi pentingnya upaya kolektif dalam menghadapi hambatan dan mengembangkan resolusi inovatif. Ini terlihat dalam kegiatan seperti Open Fridays yang mempromosikan kolaborasi di antara staf dalam inisiatif sumber terbuka, menunjukkan dedikasi Gojek untuk menemukan budaya kerjasama. Dalam lingkungan yang sangat kolaboratif, karyawan memiliki kebebasan untuk bertukar ide, umpan balik, dan solusi, sehingga meningkatkan hasil kerja dan memperkuat ikatan tim. Melalui pertemuan harian dan penetapan jam kerja inti untuk kolaborasi, Gojek memastikan bahwa semua anggota tim selaras dan berjuang menuju tujuan bersama, menumbuhkan sinergi yang kuat dalam mengatasi tantangan dan mengatasi masalah. Jadi, sama seperti pada Telkom tadi, terdapat hubungan positif dan signifikan antara budaya perusahaan Gojek dengan perilaku karyawan dan tingkat produktivitas. Budaya Gojek sebagai pendorong utama bagi perilaku karyawan yang positif dan tingkat produktivitas yang tinggi, memungkinkan perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya dalam mempertahankan posisinya sebagai pemimpin di ekosistem digital. Dan terakhir, kita ke perusahaan Traveloka. Baik, ini ada 5 Traveloka core values. Pertama itu dedikasi. Ya, dedikasi ini dimaknai komitmen tinggi terhadap pekerjaan, etos kerja tanpa henti melebihi ekspektasi. Kemudian ada kejujuran intelektual, berpikir kritis, berbasis data, mencari solusi tak terduga, belajar mandiri, berbagi pengetahuan. Kemudian ada keingintahuan, terus belajar dan mengembangkan kemampuan berani menghadapi tantangan, berinovasi. Keempat adalah empati, berorientasi pada pelanggan, memahami kebutuhan pengguna, berkolaborasi dan penuh kasih sayang. Dan terakhir ada kerendahan hati, menerima umpan balik, belajar dari kegagalan, terus meningkatkan diri. Jadi 5 core values Traveloka ini bisa kita lihat di website-nya langsung ya. Baik, terhadap employee behavior bagaimana? Nah, karyawan Traveloka menunjukkan perilaku kolaboratif dan kerja tim yang kuat. Perusahaan secara aktif mendorong kolaborasi dengan talenta dari berbagai latar belakang yang sejalan dengan identitasnya sebagai melting pot of talents. Jadi melting pot of talents ini titik di mana Traveloka ini berkumpulnya banyak karyawan-karyawan dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda, dari negara yang berbeda-beda, dari suku ras yang berbeda-beda, berkumpul dalam satu wadah perusahaan Traveloka. Ada juga semacam program appreciation program ya, sebuah aplikasi seluler yang dirancang untuk memungkinkan karyawan memberikan apresiasi atas perilaku positif atau pekerjaan teladan di luar proses pencarian kinerja formal. Program ini bertujuan untuk memperkuat keterlibatan karyawan dengan perusahaan dan memungkinkan tinjauan sejauh yang positif. Tingkat kepuasan karyawan di Traveloka secara umum tinggi, terutama terkait dengan tim dan lingkungan kerja. Traveloka juga dikenal karena perhatiannya terhadap keseimbangan kehidupan kerja, memberikan karyawan kebebasan untuk mengatur waktu produktif mereka. Kalau terkait dengan produktivitas organisasi, karyawan yang berdedikasi cenderung menunjukkan tingkat upah yang lebih tinggi, komitmen terhadap tugas, dan fokus pada pencapaian hasil. Hal ini secara langsung meningkatkan output individu dan tim yang pada gilirannya berkontribusi pada produktivitas organisasi secara keseluruhan. Peningkatan pendapatan Traveloka sebesar 75% dan penurunan kerugian sebesar 29% pada tahun 2022 dapat dikaitkan dengan dedikasi karyawan dalam menghadapi tantangan pasar. Sama seperti dua perusahaan sebelumnya, hubungan antara budaya perusahaan Traveloka, perilaku karyawan, dan produktivitasnya menunjukkan interaksi yang kompleks dan sebagian besar positif, di mana nilai-nilai inti dan lingkungan organisasi secara langsung mendorong perilaku yang meningkatkan kinerja. Baik, demikian presentasi mengenai corporate value dalam kaitannya dengan employee behavior dan tingkat produktivitas di 3 perusahaan besar di Indonesia, dan Telkom, Gojek, dan Traveloka. Demikian presentasi dari saya, Prido Kepahan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.